Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam kajian hataman kitab Takrirat ah, Tashilut Turukat fi Ushulil Fiqh fi Nazmil Warakat Al-Imam As-Suyuti Imam Imriti Imam Al-Imriti. Kalau warakatnya kan Imam Haramain ya. Kita kemarin sampai kepada bab aqsamul kalam, tinggal bab al-amr. Sebelum masuk kepada kitab, mari kita baca Fatihah kepada pengarang dulu. Al-Fatihah lillahi wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma khususan ila sahibil muallif al-Imam Al-Imriti wal Imam Haramain والإمام شافعي وأبو يزيد محمد بن علي المالكي وسند المتصل إليه وسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار آمين إلى أن قال باب الأمر, bab perintah. وحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده, dan adapun definisi daripada amr. Istid'a'u fi'lin adalah meminta, menuntut satu pekerjaan wajibin yang wajib bil qauli dengan perkataan, mimman dari orang, kana yang ada, siapa, man dunat talibi adalah bukan dari orang yang diminta. Artinya perintah adalah ya permintaan atau tuntutan untuk melakukan sesuatu yang wajib dengan perkataan, itu disebut dengan al-amr. Pastinya orang yang diminta itu adalah bukan orang yang meminta itu. Yang diminta pastinya bukan orang yang meminta. Orang yang memerintah berarti bukan orang yang diperintah. Namanya perintah bukan untuk diri sendiri, maksudnya kayak gitu. Yang disebut dengan al-amr secara garis besarnya adalah perintah. Bisighatif fal wujubu haqqa haitsul qarinatun tafat wa utliqa. Lalu perintah yang ada di dalam Al-Qur'an bisighatif al, dengan sigat if'al, artinya dengan sigat fi'il amr. Fal wujubu, maka wajib, haqqa dikuatkan, haitsul qarinatu, ketika qarinah intafat tidak ada. Sebenarnya haitsun tafat al qarinatu, ketika tidak ada apa qarinah, wa utlaqa, dan dimutlakkan. Jadi amr itu bisa menjadi wajib kalau tidak ada qarinah, sesuatu yang menjelaskan bahwa ini sebenarnya tidak wajib. Contoh, aqimus shalah. Di dalam Al-Qur'an ada kata aqimus shalah. Di situ mutlak. Tidak ada qarinah bahwa salatnya itu adalah sunnah. Tidak ada penjelasan, berarti wajib. Terus juga dimutlakkan. Dimutlakkan. Akan tetapi kalau di dalam salat tarawih atau contoh siwak atau salat tarawih. Salat tarawih itu sunnah. Itu sunnah. Karena apa? Karena ada Karena ada kata Rasulullah, ini saya tidak mau ini diwajibkan. Tidak mau salat tarawih dijadikan perkara yang wajib. Maka beliau tidak mau berjamaah setelah hari ketiga. Bukan nggak mau berjamaah, artinya tidak berjamaah dengan para sahabat gitu ya.
karena takut tarawih diwajibkan. Maka di situ qarinah, berarti ini perkara sunnah. La ma' dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala. Maka la ma' dalilin, bukan dengan dalil, dalla yang menunjukkan apa dalilnya kepada kami syar'an secara syarak ala ibahatin atas kebolehan fil fi'li di dalam melakukan au nadbin atau sunnah fala, maka tidak. Nah, artinya ketika ada perintah itu mutlak, enggak ada keterangan bahwa itu adalah perkara yang sunnah, itu adalah perkara yang mubah, maka jelas perintah itu adalah perintah yang wajib. Jelas itu perkara yang wajib. Artinya mutlak tidak ada qarinah. Contoh, wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ kan man istata'a ilaihi sabila. Hadza ini kok pakai bahasa. Ini tidak menunjukkan kemutlakan, tapi ada qaid di sini. Ada catatan man istata'a ilaihi sabila. Jadi wajibnya tidak mutlak. Nah, berarti ada qarinah. Tapi kadang qarinah itu menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang mubah. Ini hanya perkara yang yang sunnah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Hei orang-orang beriman, makanlah sesuatu yang baik. Ini perintah. Tapi di sini ibahah, menunjukkan kepada kebolehan, bukan kewajiban. Terus kalau yang faktubuhum in alimtum fihim khairah. Di dalam bab hutang piutang, bab hutang piutang, ini di sini disuruh tulis, disuruh dicatat, faktubuhum, tulis. Nah, kata perintah di sini sunnah, bukan wajib. Gitu. Kalau nggak ditulis ora apa-apa gitu. Terus bal sarfuhu 'anil wujubi huttima bihamlihi 'alal muradi minhuma. Bal sarfuhu bahkan sarfuhu mengaplikasikan amar anil wujubi dari wajib, huttima diharuskan, bihamlihi dengan membawa terhadap al-amr alal muradi atas sesuatu yang dituju minhuma dari keduanya. Kalau saraf ini maksudnya bukan membawa ya. Bal sarfuhu bahkan membelokkan amr anil wujubi dari wajib, huttima diwajibkan, bihamlihi diharuskan, bihamlihi dengan membawa amr alal muradi atas tujuan minhuma dari keduanya. Artinya sesuatu yang wajib, asas apa? Amr itu dibelokkan dari kewajiban kalau di situ ada qarinah. Qarinahnya seperti atau ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Nah, kata kulu di sini fi'il amr, akan tetapi amarnya lil ibahah, bukan untuk kewajiban. Faktubuhum in alimtum fihim khaira. Kalau punya utang, kalau ngutangin sama orang catat. Tapi faktubu pakai fi'il amar, tapi di sini perintahnya perintah sunnah. Lalu perintah itu apakah harus dilaksanakan terus-menerus atau seketika? Jadi apakah perintah ini harus dilakukan seketika dan juga terus-menerus? Maka di sini dijelaskan, walam yufid fawran wala taqrara illam yajid ma yaqtadi tiqrara. Jadi walam yufid, dan tidak berfaedah apa amar fauran seketika, wala takrara, dan juga diulang-ulang, illam yajid, maka kalau tidak diketahui, ma yaqtadit takrara, ma terhadap sesuatu, yaqtadi yang
eh, menghukumi atau menunjukkan at-tikrara terhadap diulang-ulang. Artinya sesuatu perintah dari siapapun, dari Allah, utamanya nanti Allah dan Rasulnya, itu masih ada yang berfaedah, harus dilaksanakan seketika dan harus diulang-ulang. Tapi kalau tidak ada qarin, tidak ada qarinah, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa itu harus dilaksanakan sekaligus itu, seketika, atau dilakukan secara berulang-ulang, maka tidak wajib langsung dilaksanakan dan juga tidak wajib diulang-ulang. Contoh, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, silahkan diperintahkan fattahharu. Bersusucilah kalian. Kata at-taharah di sini, perintah untuk bersuci ini tidak menunjukkan fauran. Artinya kalau junub langsung mandi, ora. Takutnya berhubungan malam-malam dingin, nggak punya air hangat dan lain sebagainya, ya nggak wajib langsung seketika. Terus juga walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu langsung berangkat ya ora. Karena apalagi sekarang gitu kan ya. Haji harus harus nunggu dan lain sebagainya. Walam yufid fauran, tidak menunjukkan secara seketika. Terus juga kata haji di sini, walillahi 'alan nasi hajjul bait, ini juga dibuat contoh walat tikrara, tidak untuk terulang-ulang. Artinya ketika orang punya duit, dia sudah melakukan ibadah haji, maka dia tidak wajib haji lagi. Kalau seandainya mampu lagi untuk berhaji, maka tidak wajib untuk haji lagi. Ini kenapa? Karena tidak ada mayak tadit takrara. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ini harus diulang-ulang. Kalau sholat ada, karena Rasulullah melaksanakan itu berulang-ulang. Jadi kalau perintah itu tidak mesti harus seketika, tidak mesti harus diulang-ulang. Tidak berfaedah harus seketika dan tidak berfaedah harus diulang. Kecuali ada qarinah. Nah, ini. Terus wal amru bil fi'lil muhimmi munhatim amrun bihi wa billadzi bihi yatim. Wal amru, dan sedangkan perintah bil fi'li dengan mengerjakan sesuatu, bi fi'lil muhimmi dengan melaksanakan perkara yang muhim, al munhatim yang wajib, amrun adalah perintah, bihi dengan itu, wa billazi dan dengan sesuatu, bihi dengan allazi yatimmu, bihi dengan allati yatimmu sempurna amar. Artinya perintah dengan kepada sesuatu itu juga perintah terhadap sesuatu yang melengkapi perintah itu. Contoh, kalau gampangnya, kalau kata guru saya dulu, kita diperintahkan untuk manjat ke atas atap. Nah, nggak ada tangga dan lain sebagainya. Maka kita wajib juga ngambil tangga, gitu kan? Maka perintah terhadap sesuatu juga perintah terhadap yang menyempurnakan perintah itu. Dicontohkan oleh Nazim, kal amri bis salati amrun bil wudu wa kulli syai'in lis salati yufradu. Kal amri bis salati, seperti perintah dengan salat, amrun adalah perintah, bil wudu dengan wudu, wa kulli syai'in dan setiap sesuatu, lis salati untuk salat, yufradu difardukan. Jadi perintah dengan salat itu juga perintah wudu. Karena apa? Karena salat tidak sah kalau enggak wudu. Wa kulli syai'in lis-salati yufradu. Dan setiap segala sesuatu yang diwajibkan untuk salat. Contoh nutup aurat. Jadi di dalam perintah salat enggak ada perintah nutup aurat, tapi kalau tidak nutup aurat salatnya enggak sah. Berarti di situ juga ada perintah
untuk nutup aurat. Kenapa? Wal amru bil fi'lil muhimmi munhatim amrun bihi wa bil ladhi bihi yatim. Yakni annal amra bil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu dzalikal fi'lu illa bihi. Jadi yang diperintahkan wajib dan juga sesuatu yang menyempurnakan itu. Wa haitsuma ayyaji bil matlubi yahruju bihi an uhdatil wujubi. Dan sekiranya dan ketika mendatangkan bil matlubi dengan sesuatu ayyaji'a ay idza fa'ala, ketika melakukan bil matlubi dengan sesuatu yang diperintah yang diperintah yahruju maka keluar bihi dengan dengan fi'il dengan pekerjaan itu an uhdatil wujubi dari tanggungan perkara yang wajib. Artinya ketika seseorang sudah melakukan yang dituju, apa yang diperintahkan, maka dia sudah terbebas dari kewajiban melaksanakannya. Contoh, dia sudah melaksanakan ibadah sholat, idza fa'ala al-ma'mur bih, maka dia sudah terbebas dari kewajiban dia. Dia sudah sholat, maka dia terlepas dari kewajiban sholat itu sudah. Ini adalah bab amar. Saya simpulkan bab amar. 1. Definisi amar ya perintah. Perintah untuk melakukan sesuatu. Itu disebut dengan amar. Yang kedua, dengan sigat fi'il amar. Atau dengan sigat-sigat yang lain. Tapi yang pertama adalah pakai sigat fi'il amar. Terus selama tidak ada qarinah bahwa ini sunnah, bahwa ini mubah, maka selamanya perintah itu wajib. Kecuali ada qarinah, kecuali ada catatan. Kalau ini ada catatan bahwa ini wajib atau ini sunnah atau ini mubah, maka di situ akan jadi mubah, akan jadi sunnah. Terus perintah amar, perintah tidak ada tidak berfaedah untuk fauran seketika. Tidak ada perintah untuk seketika ataupun diulang kecuali ada qarinah yang menunjukkan kepada itu. Jadi perintah tidak wajib dilakukan seketika dan diulang-ulang kecuali ada perintah untuk seketika dan diulang-ulang. Itu gampangnya ya. Terus ketika memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu perintah yang wajib dilaksanakan dan juga wajib melaksanakan sesuatu yang menyempurnakan kepada perintah itu. Dicontohkan sama pengarang seperti perintah untuk sholat, juga di situ perintah untuk wudhu, untuk suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, dari hadas ataupun najis, suci dari najis, nutup aurat, ngadep kiblat dan lain sebagainya. Terus ketika seseorang sudah melaksanakan kewajibannya, maka dia sudah keluar dari tanggungannya. Itu adalah ringkasan daripada bab al-amar. Sekarang kita masuk kepada bab nahi atau larangan. Qala al-musannif rahimahullah babun nahi, bab nahi, bab larangan. Ta'rifuhu istid'a'u tarkim qad wajib bil qawli mimma kana duna man talab. Ta'rifu adapun atau sedangkan definisi daripada nahi istid'a'u tarkin adalah meminta untuk meninggalkan, artinya larangan. Qad wajib, sungguh wajib, bil qawli dengan ucapan, mimman dari orang, karena yang ada man, dunaman adalah selain orang, talaba yang meminta, siapa? Man. Artinya yang disebut dengan nahi adalah larangan, dan larangan itu berlaku kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Bukan kepada yang ngelarang, tapi orang yang dilarang. Wa amruna bisyai'i nahyun mani'u an diddihi wal aqsu aidan
waqi'u. Nah, di sini wa amruna dan sedangkan perintahnya kami bisyai'i dengan sesuatu, nahyun adalah larangan, mani'un yang mencegah, andiddihi dari kebalikannya, wal aksu dan kebalik dan berbalik, ayudan juga waqi'u terjadi. Artinya ketika ada perintah maka melarang terhadap kebalikannya. Ketika ada larangan maka memerintah kepada kebalikannya. Contoh, Allah memerintahkan ibadah salat, maka kita dilarang untuk meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat. Kita dilarang, ini yang kebalikan dari perintah, juga di situ adalah larangan. Nah, kebalikannya juga, setiap ada larangan pasti di situ ada perintah. Contoh, kita dilarang untuk minum khamr, maka di situ kita juga diperintah untuk menjauhi khamr, untuk tidak minum khamr, gitu kan? Jadi wa amruna bisyai'in nahyun mani'u an diddihi wal aqsu aidan waqi'u. Lanjut. Dan di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ini ada tambih di dalam kitab Syarah Al-Waraqat. Di dalam mazhab Syafi'i yadullu an-nahyu al-mutlaqu ala fasadil munhi anhu syar'an 'ala al-asahhi. Jadi setiap sesuatu yang dilarang berarti fasadul munhi. Di situ ada kejelekan, ada keburukan di situ. Jadi pasti buruk. Jadi contoh, Allah melarang khamr, berarti khamr ini fasad. Melarang, ada larangan mencuri, berarti fasad. Al-munhi anhu pasti fasad, rusak, jelek. Baik di situ ibadat, muamalat dan lain sebagainya. Contoh muamalah riba. Makanya di situ Pak, itu fasad, itu rusak. Nggak ada riba yang sah. Ya, nggak ada riba yang sah. Terus wasighatul amri allati madat tarid wal qasdu minha ayyubiha ma wujud. Wasighatul amri, dan adapun sigat amr, allati madat yang sudah berlalu, tarid datang atau ditemukan, wal qasdu dan tujuan, minha dari amr, ayyubiha adalah untuk memperbolehkan, ma wujud tidak ditemukan. Artinya anna sighatal amri allati madat bil amri tarid ayyijida wal qasd minha libaha wa tarika qawli qulu minat thayyibat. Jadi sighat amr itu juga berlaku untuk mubah. Kama atat wal qasdu minha taswiyah kadzalika litahdidi wa takwinin hiyah. Nah, sigat amr di sini juga ada yang bertujuan untuk mubah. Contoh kulu minat thayyibat, diulang ya kayak tadi. Kama seperti sesuatu atat yang datang, apa emah, wal qasdu dan tujuan minha dari itu, al taswiyah adalah sama. Ada perintah yang di situ sama saja. Mau lakuin A atau B. Contoh at-taswiyah qaulihi ta'ala isbiru wal aula tasbir. Aula tasbiru. Sabarlah kalian atau tidak sabar. Maka di sini menunjukkan bahwa di sini adalah kebolehan. Terus ada yang tahdid. Ada perintah itu bermakna tahdid, ancaman. Contoh, i'malu ma syi'tum. Lakukan terserah kalian, tapi nantinya akan ada balasan di situ. Maka di sini disebut dengan at-tahdid. Ada perintah yang bermakna takwin. Contohnya kun fayakun. Kun adalah kamu, fayakunu maka ada.
Artinya dari bait-bait yang dari tadi, amr itu ada yang bermakna banyak maknanya. Ya kadang bermakna ibahah, ada taswiyah, sama. Lakukan ini atau lakukan itu. Ada tahdid, ada ancaman, ada takwin untuk menjadikan sesuatu. Terus ini adalah amr dan nahi. Jadi seperti itu juga. Jadi sekarang kita masuk kepada bab seorang yang kena khitab. Orang yang kena khitab, yang kena perintah. Yang kena perintah atau yang diberatkan dengan perintah itu. Wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu illa as-sabiyyi was-sahi. Wal mu'minuna, dan adapun orang mukmin fi khitabillahi, di dalam perintahnya Allah, di dalam khitabnya Allah. Dimaksud dengan khitab al-amru wan nahi, adalah perintah atau larangan. Qad dakhalu, sungguh masuk siapa al-mu'min, illa as-sabiyyi, kecuali anak kecil, was-sahi, dan orang yang lupa. Jadi terus saja dulu ya, karena ini adanya wadzal jununi, dan orang-orang yang gila, yang punya kegilaan. Kulluhum, semuanya, lam yadkhulu, tidak masuk siapa kulluhum, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, fil khitabi, di dalam khitab, dakhalu, masuk siapa mereka, bisa iril furu'i, di dalam semua fara'-fara' lisyariati, dimiliki syariat, wa fil ladzi, dan dengan sesuatu, bidunihi, dengan selain itu, mamnu'ah, dilarang. Wadzalikal islamu, dan wadzalika, dan itu al-islamu adalah Islam, fal furu'u, maka adapun cabang, tashihuha, sahnya al-furu' bidunihi, dengan tanpanya Islam, mamnu'u, adalah dilarang. Artinya dari bait ini adalah orang yang masuk kepada amr dan nahinya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang mukmin semuanya. Masuk kecuali tiga. Rufi'al qalam. Diangkat qalam terhadap tiga orang ini. Siapa? As-sabi, anak kecil. Anak kecil ini enggak di apa-apain, enggak sholat ya ropopo karena masih ada kecil. As-sahi, orang yang lupa. Ya kalau lupa ya enggak apa-apa juga. Wadzal jununi, tapi kalau lupa ini harus diqadha. Wadzal jununi, dan orang yang gila. Wadzal jununi, dan orang yang gila. Semuanya enggak masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam orang kafir ada dua pendapat di sini. Orang kafir ini masuk enggak terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Dia terhitab enggak? Terberatkan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala enggak? Gitu kan? Dia wajib sholat apa enggak? Dia wajib puasa apa enggak? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan adalah masuk orang Islam, orang kafir itu, orang non-Islam itu masuk terhadap khitab Allah. Jadi dia juga punya perintah, terperintahkan juga sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak masuk. Kenapa? Karena ini masih tidak mencukupi syarat kepada sesuatu yang mengesahkan kepada kewajiban itu. Yaitu dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena semua ibadah yang diperintahkan, baik sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, itu semua baru sah kalau Islam. Maka orang kafir, kata pendapat yang kedua, orang kafir itu tidak masuk kepada orang kafir tidak masuk kepada perintah. Orang kafir tidak terperintahkan dengan sholat. Dia tidak punya kewajiban sholat, puasa, dan lain sebagainya.
Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang pertama apa? Kenapa kok mereka mengatakan bahwa orang kafir juga wajib mempunyai kewajiban sholat, mempunyai kewajiban zakat, mempunyai kewajiban puasa dan lain sebagainya? Karena nanti agar siksaan orang kafir itu double. Ya. Jadi karena siksaan orang kafir ini double. Nah, apa dalil yang pertama bahwa orang kafir ini juga punya kewajiban untuk sholat? Artinya dia akan dituntut nanti di akhirat karena dia nggak sholat. Bukan cuma dia dituntut karena nggak masuk Islam. Apa? Masalah kau fi sakar. Qalu lam nakum minas musallin. Kenapa kau masuk ke sini di neraka? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Terus di dalam firman Allah juga wailul lil musyrikin alladzina la ya'tunas zakah. Celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak memberikan zakat. Ini ya. Jadi mereka orang-orang musyrik celaka karena tidak melaksanakan zakat, sementara kan dia orang kafir, orang musyrik yang tidak beragama Islam. Maka dari situ ulama mengatakan bahwa orang kafir juga kena khitab Allah, kena perintah dan larangan Allah. Nantinya apa? Double. Siksaannya double. Udah karena musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia syirik, karena dia tidak masuk Islam, terus juga karena dia tidak melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang terkena khitab. Nanti lanjut kepada babul ami, bab umum. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma dzuru fi kitab hatta taruddahu ilayya yaqtati ilaihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.